Halo semuanya, kenalin nama aku Leong Saron Santoso, biasa dipanggil Sinyo. Kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, aku akan sedikit menceritakan kisah yang diambil dari kitab Matius, pasal 26 ayat 47 sampai 56. Dalam kitab Matius 26 ayat 47 sampai 56, diceritakan tentang bagaimana Yesus itu ditangkap dan dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Tapi di sini kita akan membahas tentang bagaimana Yesua tetap mengasihi walaupun dia diperlakukan buruk bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Yang pertama, Yesua itu tahu Yudas akan mengkhianatinya, tetapi ia tetap menyapanya. Dalam Matius 26 ayat 50 dikatakan, namun Yesua itu berkata kepadanya, "Teman, untuk apa kamu di sini?" Kemudian seraya menghampiri, mereka menjatuhkan tangan kepada Yesua dan menangkap dia. Jadi di sini itu ceritanya, Yesua itu melihat Yudas bersama dengan kerumunan orang banyak. Kemudian Yudas mencium pipi Yesua dan Yesua ditangkap. Lalu yang kedua, ketika murid Yesua menghunuskan pedang dan memotong telinga orang, Yesua menghentikannya. Dalam Matius 26 ayat 52 dikatakan, kemudian berkatalah Yesua kepadanya, "Kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang, mereka akan binasa oleh pedang." Jadi di sini itu ceritanya salah satu murid Yesua mengambil pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang ingin menangkap Yesua. Tapi Yesua itu menyuruh untuk memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Lalu Yesua menyembuhkan telinga prajurit itu. Lalu yang ketiga, Yesua berkata bahwa ia bisa meminta bala tentara malaikat, tetapi memilih mengikuti rencana Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 53 sampai 54 dikatakan, "Atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat? Bagaimanakah kemudian kitab suci dapat digenapi? Karena seharusnya lah terjadi demikian." Jadi di sini itu ceritanya Yesua itu berkata jika dia itu bisa meminta pertolongan dari Tuhan dan malaikatnya, tapi dia itu nggak ngelakuin agar kitab suci dapat digenapi dengan kejadian itu. Begitu. Lalu yang keempat, semua murid lalu meninggalkan Yesua, tapi Yesua tetap setia menjalani kehendak Bapa. Dalam Matius 26 ayat 56 dikatakan, namun semua ini terjadi, semua kitab-kitab para nabi dapat digenapi. Pada saat itu semua murid melarikan diri meninggalkan dia. Jadi di sini tuh ceritanya setelah Yesua ditangkap, murid-murid itu malah melarikan diri dari Yesua begitu. Nah, dari bacaan ayat-ayat tadi, kita bisa menerapkan beberapa perbuatan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Ini dia. Yang pertama, mungkin kita mempunyai teman yang dulunya dekat dengan kita, tapi sekarang mungkin sudah enggak lagi ya. Kita tetap tidak boleh mencuekkan teman kita. Kita tetap harus berani menyapa, berteman dengan mereka walaupun tidak dekat. Ya, setidaknya kita tidak ada rasa dengki dengan mereka begitu. Lalu yang kedua, kita harus belajar bersabar. Saat kita sedang dalam masalah, biasanya kita akan meluapkan emosi yang tidak stabil. Itu biasanya kita marah-marah begitu. Nah, kita harus belajar bersabar. Kita diam sejenak, mengatur nafas, itu bisa menenangkan keadaan kita. Lalu yang ketiga, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, seperti dari bangun tidur, dalam mungkin sebelum kita makan, dalam mengendarai kendaraan, motor, mobil gitu, sampai pada malam hari kita mau tidur lagi, kita tetap harus berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita setiap saat. Lalu yang keempat, mungkin kita pernah mempunyai sahabat dulu selalu setia dan suka bermain dengan kita. Kemanapun kita pergi, kita bareng-bareng gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka malah nggak peduli lagi dan kemudian meninggalkan kita. Jadi kita sebagai orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, kita tetap harus bisa mengasihi teman kita dan juga harus bisa memilah dalam berteman agar tidak ketularan buruk-buruknya. Nah, kesimpulan dari kisah ini,
kita bisa belajar bahwa kasih bukan sekedar melakukan hal yang baik, tetapi juga bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, bagaimana kita bisa mengampuni orang, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita mengasihi orang lain seperti Bapa mengasihi kehidupan kita. Nah, kita juga harus bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita, supaya kita selalu disertai oleh Tuhan, dan agar apapun yang kita lakukan atau kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, itu saja ya penjelasan tentang kasih dari saya. Terima kasih.